Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pentingnya niat saat melakukan meditasi. Ini saya anggap perlu untuk saya jelaskan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari alumni-alumni saya yang baru ketemu muka dengan saya saat mau aktifasi suatu keilmuan atau keenergian. Banyak di antara mereka menanyakan, mengapa ya Pak Musin, saya itu saat meditasi tidak seperti teman-teman saya, tidak seperti orang lain, di mana kebanyakan orang itu saat meditasi bisa melihat perwujudan makhluk gaib, didatangi ratu gaib ini, didatangi para wali, didatangi macam-macam makhluk astral, dan juga bisa melihat atau bahkan bisa sampai masuk ke alam lain. Lalu saya pertanyakan ke beliau, saat meditasi apa yang jenengan lakukan? Tak tanyakan seperti itu. Sudahkah diniatkan untuk apa? Ya tidak Pak Musin, ya hanya duduk meditasi, berdiam diri, fokus ke ini macam-macam penjelasan mereka. Ya itu yang salahnya di sana, saya bilang seperti itu. Karena Anda tidak mempunyai tujuan saat meditasi, mau seperti apa, mau bagaimana, mau ke mau melihat alam apa, mau melihat makhluk gaib atau dan sebagainya, itu yang perlu Anda niatkan. Kalau tidak ada niat dan tidak ada tujuan, saya sebutkan kepada mereka, seperti orang yang berjalan, jangankan berjalan, berlari pun atau bahkan naik kendaraan pun, ketika tidak punya tujuan, ya mau nyampe kemana, tujuannya tidak ada. Maka saya anggap penting dalam kesempatan video saya kali ini akan menjelaskan bagaimana cara melakukan meditasi dan niatnya untuk apa. Itu yang terpenting. Di dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa saat meditasi itu pikiran dan hati kita adalah sebagai kendaraannya. Saya pernah menyampaikan seperti itu. Jadi dengan kendaraan ini kita bisa menuju kemanapun. Namun tentu tergantung powernya nanti, tergantung energinya. Energinya ya bisa kita dapat dengan olah nafas, dengan meditasi penyerapan energi, banyak teknik-teknik untuk mendapatkan suatu keenergian metafisik. Keenergian-keenergian inilah yang kita hasilkan dari meditasi, penyerapan dan sebagainya, ataupun hasil dari aktivasi dari seorang guru, seperti aktivasi Kundalini Reiki, dan macam-macam. Ini yang bisa kita gunakan sebagai energi, sebagai pendorong dari kendaraan yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika sudah lengkap, kendaraannya ada, powernya ada, ibaratkan kendaraan bensinnya sudah ada, pasti bisa jalan dan pasti bisa hidup kendaraannya. Namun meskipun sudah bisa hidup dan bisa jalan, tentunya kita ibaratkan kendaraan, tujuannya harus kita pastikan dulu kemana. Dan tentunya niat dan tujuan kita itu sebagai umat muslim ataupun yang non-muslim, yang sebagai manusia yang beragama, tentunya niat itu kita ucapkan berupa doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana dan niat dan tujuan kita saat meditasi. Ini saya ambil contoh, saya punya pengalaman dulu sekali. Mungkin ketika itu saya masih belum berkeluarga. Saat itu saya melakukan ritual atau meditasi khusus, insya Allah kalau tidak salah, diperintahkan oleh salah satu guru atau mursyid saya untuk melakukan ritual meditasi selama 11 hari. Dan itu saya lakukan. Dan dengan tujuan waktu itu, mungkin tidak akan saya sebutkan tujuannya waktu itu. Cuma saya jelas saat itu saya punya tujuan saat ritual, saat meditasi. Namun di hari pertama,
hari kedua dan ketiga sudah banyak sekali penampakan-penampakan yang saya lihat. Karena saya punya niat dan tujuan saat itu. Mau menuju kemana, mau mengetahui apa. Di dalam perjalanan spiritual saya itu sampai selesai 11 hari, itu saya banyak sekali didatangi oleh makhluk-makhluk astral yang mengaku-ngaku sebagai raja jin muslim, mengaku sebagai ratu muslim, dan banyak menawarkan segala sesuatu kepada saya, menawarkan keilmuan, menawarkan ini itu, macam-macam. Dan itu semua saya tolak karena bukan itu tujuan saya. Sampai saya di hari berikutnya menjelang akhir-akhir dari ritual yang saya lakukan itu, saya didatangi oleh para sahabat Nabi, wujud seakan-akan benar-benar nyata di hadapan saya. Para wali, wali songo itu bergantian juga datang di hadapan saya. Semua tetap saya tolak, karena bukan itu tujuan saya. Saya ditawari keilmuan ini, mantra ini, mustika ini, semua saya tolak. Karena itu bukan tujuan saya. Begitupun ketika Anda melakukan meditasi, fokuslah kepada tujuan. Tujuan Anda saat meditasi itu untuk apa? Kalau Anda saat meditasi, saya kasih contoh, ingin melihat atau bertemu dengan makhluk astral, ingin melihat alam gaib, ingin masuk ke alam gaib, ya sebutkan, niatkan. Anda bisa terlebih dahulu melakukan meditasi-meditasi yang pernah Anda pelajari untuk pembekalan atau menambah keenergian power kita sebagai energi yang saya sebutkan tadi, ibaratkan mobil sebagai bensinnya, sebagai powernya, sedangkan kendaraannya adalah hati dan pikiran. Bila Anda hanya menguasai salah satu meditasi, suatu contoh, banyak alumni-alumni saya yang belajar energi Kundalini Reiki tingkat master dan grandmaster ke saya, ya gunakan meditasi tersebut. Bisa Anda niatkan meditasi Kundalini Reiki, Gold, dan sebagainya. Namun setelah itu, setelah beberapa saat, energi itu sudah benar-benar Anda rasakan di dalam tubuh, maka rubah niatnya. Rubah niatnya, Anda mau kemana? Mau melihat apa? Dan cara meditasi ini, cara memfokuskan meditasi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang meditasi puncak. Caranya seperti itu, namun di akhir dari meditasi itu harus kita niatkan meditasi kita untuk apa. Saya kasih contoh lagi, suatu contoh ingin mendapatkan petunjuk karena ada permasalahan. Bisa diniatkan seperti itu. Tentunya niat tersebut diungkapkan sebagai ucapan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh niat ketika kita mau melihat alam gaib ataupun masuk ke alam gaib. Berdoa terlebih dahulu seperti ini, mungkin ini bisa saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah aku kemampuan, kekuatan, agar saya bisa melihat alam gaib. Atau agar saya bisa masuk ke alam gaib. Alam gaib pun macam-macam, bisa alam jin, alam arwah, alam kodam, dan sebagainya. Sebutkan juga ke alam gaib apa yang Anda ingin ketahui. Dan berilah aku perlindungan, ya Allah, dari segala bentuk kezaliman, dari semua makhluk yang Kau ciptakan, agar perjalanan batin kita agar diberi keselamatan sama Allah. Setelah itu bisa duduk, diteruskan meditasinya hanya dengan nafas biasa, fokus pada cakra ajna dan keluar masuknya nafas. Dan lebih baik ketika Anda mempunyai asma atau zikir, saat meditasi itu harus diimbangi dengan zikir. Seperti itu caranya.
Maka insya Allah bisa dipastikan meskipun Anda orang awam pun, ketika niatnya sudah jelas, tujuannya sudah jelas, itu sangat mudah sekali dilakukan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saat meditasi, niat dan tujuan meditasi itu sangat penting sekali. Ketika hanya meditasi fokus ke cakra ajna dan keluar masuknya nafas dan tidak punya tujuan, ya kita tidak akan sampai kemana-mana. Seperti ketika kita melakukan meditasi Kundalini Reiki, memang meditasi itu niatnya hanya untuk memperpadat dan untuk menyerap energi alam semesta dan menaikkan Kundalini lebih sempurna, membersihkan semua jalur-jalur energi. Ya memang itu tujuan dari meditasi Kundalini Reiki. Namun setelah itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa Anda lanjut dengan tujuan-tujuan lain. Sehingga ketika mau melanglang alam gaib, didahului terlebih dahulu dengan meditasi-meditasi yang pernah Anda pelajari, insya Allah akan lebih cepat kita sampai ke niat dan tujuan kita mau kemana. Silakan Anda praktekkan, insya Allah hasilnya bisa lebih cepat dari sebelumnya ketika Anda meditasi hanya duduk berdiam diri tanpa tujuan, itu akan menjadi sulit. Tapi ketika ditambah dengan niat dan tujuan yang jelas, insya Allah meditasinya lebih cepat. Bila hanya ingin melihat sosok gaib, masuk ke alam gaib, insya Allah bisa dibuktikan, lakukan apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah siapapun akan bisa. Sekian video saya kali ini, semoga benar-benar bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.